Waktu kejadian itu ada saya juga. Jadi ini di video ini ada saya, ada Mbak Ica, ada Medina, ada suaminya, ada pengacaranya Medina juga. Di situ kapasitasnya dalam rangka memediasi perkara yang dilaporkan Marissa Ica kepada Medina kaitan laporan pencemaran nama baik. Jadi karena di Polri dikenal dengan istilah restoratif justice, jadi harus didamaikan antara pelapor dengan terlapor, sehingga penyidik memfasilitasi untuk bertemunya pelapor dengan terlapor, di mana Marissa Ica dan Medina Zain. Nah saat itu kan saya sebagai lawyer Marissa Ica juga ikut mendampingi. Nah pada saat kejadian tersebut, nah Medina merasa dirinya dianiaya sama Marissa Ica dan membuat laporan polisi setelah kejadian ini. Nah makanya keanehan itulah yang kita anggap kok aneh, sehingga mendengar kejadian bahwa kita dilaporkan keesokannya dan setelah saya melihat juga ada press release disampaikan oleh Medina dan pengacara dan suaminya, akhirnya saya membuat laporan polisi balik. Artinya membuat laporan polisi balik kaitan laporan palsu. Karena setelah kejadian itu saya melihat CCTV dan meminta rekaman CCTV tersebut untuk dijadikan alat bukti terhadap laporan polisi yang dibuat di Polres Jakarta Selatan. Akhirnya dihentikan laporan polisinya per tanggal 25 Januari kemarin. Tahun 25 Januari awal tahun kemarin. Dan setelah itu laporan polisi kita akhirnya setelah dihentikan ini naik ke penyidikan tanggal 18 Februari. Nah dari situ semua pihak-pihak telah dilakukan pemeriksaan sampai akhirnya ketika memanggil Medina belum bisa hadir nih, karena dari kemarin kan selalu menghindar terus 3 bulan terakhir. Jadi kemarin penyidik akhirnya bisa melanjutkan case ini setelah Medina Zain ditahan di Polda Metro Jaya dengan dilakukan pengebonan, diambil dari tahanan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan polisi yang dibuat Marissa Ica kaitan laporan palsu. Nggak benar. Jadi semua itu nggak benar semua, kan semua. Iya, tidak ada mendorong di situ. Jadi kan dilihat di sekarang yang beredar ini kan video yang beredar sekarang ini kan tidak ada sama sekali sentuhan sama sekali. Bahkan yang ada adalah sentuhan dari suaminya kepada Medina. Itu karena Medinanya mau berusaha menyamperin Ica. Yang saya nggak tahu untuk mau apa kan. Yang jelas karena Medinanya mungkin marah atau apapun ya. Saya lihat itu seperti itu. Di Polda Metro Jaya, di Subdit Resmob. Waktu itu kejadiannya saya kurang ingat tanggalnya berapa. Yang jelas waktu itu kejadiannya bisa dilihat di laporan polisi sih sebenarnya. Saya lupa. Pertama dibuka oleh penyidik. Setelah itu mendengar ada ribut-ribut, penyidik datang. Kan di video itu ada kan. Ada penyidik yang datang juga. Nah ini penyidik datang juga untuk memisahkan dan saya juga akhirnya keluar dari situ. Nah, kan ada video aslinya ya? Ya video aslinya kan tentunya saya ambil dari DVR itu kan. DVR itu kan jadi barang bukti. Artinya video asli ini kan nggak dipegang penyidik lah. Artinya saya cuma merekam aja. Kenapa bisa panas ya karena Medina merasa tidak bersalah. Sehingga ya bingung buat apa kita mediasi kalau merasa Medinanya tidak bersalah begitu. Ya sampai Marissa akhirnya ya sudah kalau emang kayak begitu kita mendingan menyudahi aja dan kita melanjutkan perkara ini. Ya saya nggak tahu niatan ya, karena kalau niat kan dari hati seseorang. Yang jelas ya dia mengejar Ica. Mungkin kesel karena kasusnya sudah jadi tersangka, sehingga dia mungkin mencari alibi bagaimana bisa membuat Ica juga jadi tersangka, makin membuat laporan palsu di Polres Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah telah dihentikan per tanggal 25 Januari. Dan penghentian itu telah saya serahkan juga kepada penyidik untuk dijadikan alat bukti. Saya lupa kata-kata kasarnya apa karena itu kejadian sudah lama sekali. Sudah sangat lama kejadian tersebut, jadi saya sudah lupa. Yang jelas tadi dari rekaman tersebut sudah jelas terlihat juga
karena saya sudah lupa itu kalimat. Iya, makanya Ica sempat mendatangi Medina, setelah itu meninggalkan Medina. Ya prosesnya yang jelas, kalau untuk pelaporan pencemaran nama baik dan pengancaman kan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tinggal persiapan sidang, ya tinggal menunggu aja kapan waktu sidangnya. Kemungkinan kan 2 minggu setelah kemarin dilimpahkan. Nah untuk yang laporan palsu juga sudah diperiksa kemarin, tinggal menunggu lagi gelar perkara untuk ditingkatkan statusnya jadi tersangka. Nah saya dengar hari ini juga bahwa case-nya Mbak Uci, penyidik Surabaya juga telah datang ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Nantinya berkasnya Mbak Uci juga akan dikirim juga ke jaksa sambil menunggu P21 dari Kejaksaan Jawa Timur Surabaya. Pasti di persidangan jadi alat bukti kita tampilkan itu. Karena kan kita menjadikan pembelaan kita bahwa kita tidak melakukan itu kan dari situ. Dan itu saya sampaikan ke penyidik. Bukan terkait laporan palsu. Jadi kan pertemuannya itu kaitan pencemaran nama baik untuk mediasinya. Tetapi ketika melakukan mediasi ternyata di situ ada perbuatan yang mana tidak ada sentuhan fisik, tapi Medina membuat laporan polisi di Polres Jakarta Selatan merasa dianiaya oleh Marisa Ica. Nah, yang senyatanya berdasarkan CCTV ini tidak benar, sehingga Ica membuat laporan palsu. Berarti yang di Polda itu dibuat bohong beritanya? Iya, dia menyampaikan bahwa dia dianiaya sama Ica, dia buat laporan polisi di Polres Jakarta Selatan dan dia menyampaikan di media, dan saya buat laporan balik terhadap itu semua. Ya inilah Medina kan, Medina emang seperti itu gayanya. Ya saya nggak tahu siapa yang memberikan nasihat, memberikan advice untuk membuat laporan padahal senyatanya tidak ada kejadian itu. Seharusnya kan dia lebih berpikir, atau penasihat hukumnya lebih berpikir, kok tidak ada kejadian penganiayaan, mengapain laporin penganiayaan? Karena setiap laporan polisi kan berimbas dengan hukum juga. Wah itu nggak tahu. Kalau aku sih tidak menyarankan ya. Kenapa Bang? Ya ngapain, nanti juga ketemu di pengadilan kok. Nanti ketemu di pengadilan, ngapain untuk jenguk? Sekarang kan kondisi COVID lagi tinggi. Buat apa untuk jenguk-jenguk tersangka di sana, kan kita nggak tahu bagaimana di dalam. Jadi saya juga menyarankan untuk tidak usah jenguk. Tapi kan katanya mau nganterin. Ya makanya kalau misalnya mau ketemu nanti aja di pengadilan. Pasti ketemu kok di pengadilan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.